Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilah dengan bijak. Hai semua, balik lagi di podcast Scarier Than Ghost, dimana seperti biasa gue akan ceritain orang-orang yang harus kalian lebih takutin dari hantu. Nah, sebelum gue mulai nih, gue mau nanya ke kalian semua. Pernah gak sih kalian ngerasa takut kehilangan atau ditinggalin seseorang? Mungkin kalian takut kehilangan pacar kalian, atau mungkin kalian takut kehilangan orang tua kalian dan anggota keluarga kalian. Dan pastinya rasa ketakutan ini tuh sangat relatable gak sih buat kita semua? Tapi sedrastis apa sih usaha yang mau kalian lakukan supaya kalian gak kehilangan orang-orang yang kalian sayang? Nah, pembunuh berantai yang bakal gue obrolin minggu ini punya metode yang sangat-sangat biadab dan menjijikan untuk menjawab ketakutan dia atas kehilangan orang-orang yang dia sukai. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai kasusnya. Minggu ini gue akan cerita tentang seseorang bernama Dennis Nilsen. Di podcast ini gue akan panggil dia Nilsen karena supaya nggak ketuker ya sama Dennis Rader alias BTK. Jadi gue akan panggil Dennis yang ini dengan nama belakangnya yaitu Nilsen. Oke, jadi Nilsen itu lahir pada tanggal 23 November 1945 dan dia berasal dari Skotlandia, United Kingdom. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, di mana ayahnya adalah seorang tentara Norwegia yang melakukan perjalanan ke Skotlandia di tahun 1940. Dan di Skotlandia, ayahnya Nilsen ketemu sama ibunya Nilsen, dan mereka saling suka, dan mereka nggak membutuhkan waktu yang lama untuk akhirnya menikah. Dan setelah mereka menikah, mereka pindah ke rumah orang tuanya, di mana mereka memiliki 3 anak bernama Olaf Jr., Dennis Nilsen, dan Sylvia. Nah, jadi mereka ini tinggal sama kakek neneknya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tuanya Nilsen ini makin sering berantem. Jadi pernikahannya itu lebih sulit gitu. Dimana si papanya Nilsen ini gak serius sama pernikahannya dan jarang ngasih waktu buat keluarganya. Dan akhirnya setelah anak ketiganya lahir, ibunya Nilsen menyimpulkan bahwa dia terlalu cepat-cepat menikah gitu, tanpa berpikir panjang. Dan akhirnya pasangan itu pun bercerai pada tahun 1948. Nilsen itu adalah anak yang pendiam, tapi dia tuh suka berpetualang. Dan walaupun dia lahir di keluarga yang broken home, dia bilang masa kecilnya itu cukup bahagia, di mana dia itu dekat sama kakeknya, dan dia sering diajak jalan-jalan sama kakeknya di pedesaan. Dan dia benar-benar sayang sama kakeknya, di mana dia bilang kalau kakeknya itu adalah pahlawan dan pelindung yang hebat. Dan dia juga bilang kalau hidup dia itu bakal kosong tanpa kakeknya. Dan unfortunately, tahun 1951, kesehatan kakeknya Nilsen semakin menurun, tapi dia tetap harus kerja, dan tanggal 31 Oktober 1951, saat dia lagi mancing di laut, dia meninggal karena serangan jantung di usia 62 tahun. Dan Nilsen mengklaim bahwa peristiwa itu benar-benar traumatis buat dia. Ini pertama kalinya dia kehilangan seseorang dan ini benar-benar sakit gitu buat dia. Nah, ibunya Nilsen itu beragama Katolik dan dia itu punya aturan yang ketat di mana dia bersikeras supaya si Nilsen ini harus ngelihat jenazahnya kakeknya sebelum dimakamkan. Dan ngelihat mayat kakeknya ini juga benar-benar menjadi trauma buat dia dan diduga telah mempengaruhi psikologisnya karena ini. Nah, pada tahun-tahun setelah kematian kakeknya, Nilsen tuh jadi anak yang pendiam dan penyendiri. Di rumah dia jarang berpartisipasi dalam kegiatan keluarga, dan setiap kali ada orang yang berusaha menunjukkan kasih sayang gitu buat si Nilsen tuh malah mundur atau back off gitu loh. Karena dia gak mau dapat perhatian dari orang lain gitu, dia cuma pengen menyendiri. Dan akhirnya ibunya pun menikah lagi, dan memiliki 4 anak lainnya. Dan ini tuh ninggalin Nilsen sebagai anak yang pendiam dan kesepian gitu. Karena ibunya mulai fokus ke anak-anak barunya. Nah, ketika Nilsen mulai puber,
dia tuh sadar kalau dia punya ketertarikan sama sesama jenis atau dia itu seorang homoseksual. Dan awalnya tuh ini benar-benar membuat dia bingung dan malu gitu. Apalagi di tahun tersebut orang benar-benar belum open dengan hal-hal seperti ini. Dan dia pun nyembunyiin seksualitasnya dari keluarganya dan dari teman-temannya. Nah, tapi dia tuh sadar kalau anak laki-laki yang dia suka kecengin itu kelihatannya punya fitur wajah yang mirip sama adik perempuannya Sylvia. Jadi pada suatu hari dia tuh dalam tanda kutip menyentuh Sylvia secara seksual atau molesting. Dan dia tuh yakin kalau ketertarikannya sama anak laki-laki ini mungkin tuh cuman sebuah manifestasi dari perhatian atau rasa sayang yang dia rasain terhadap Sylvia gitu. Tapi ya tentunya teori ini nggak benar, dia memang gay. Dan dia juga pernah melakukan kontak seksual ke salah satu temennya. Dan bahkan pada suatu kesempatan dia tuh membelai atau menyentuh tubuh kakak laki-lakinya yang adalah Olaf Jr. Dan karena ini si Olaf mulai mencurigai kalau saudaranya ini pasti gay gitu. Dan dia mulai sering ngeremehin dan ngebully Nielsen di depan umum. Tapi walaupun dia mulai curious gitu atau mulai penasaran dengan seksualitasnya, dia ngaku kalau selama remaja tuh dia nggak pernah berhubungan seks. Tapi pada usia 16 tahun, dia tuh gabung di militer, di mana dia jadi tukang daging di Angkatan Darat. Dan akhirnya Nielsen pun lulus ujian catering dan secara resmi ditugaskan ke Jerman Barat. Nah, di saat-saat ini Nielsen tuh mulai sering minum-minum. Dan rekan-rekannya tuh ingat kalau dia tuh sering minum tuh sampai berlebihan untuk ngeredain rasa malunya gitu. Dan di suatu kesempatan, si Nielsen dan seorang pemuda Jerman tuh lagi mabuk-mabukan berat sampai pingsan. Dan ketika Nielsen kebangun, dia tersadar kalau dirinya tuh berada di lantai apartemen si pemuda Jerman ini. Dia bilang saat ini nggak ada aktivitas seksual yang terjadi, tetapi kejadian ini tuh benar-benar memicu fantasi seksualnya Nielsen, di mana dia tuh mikirin atau berfantasi tentang melakukan hubungan seks dengan seorang pria yang muda dan kurus, dan juga di mana si pemuda ini pasif atau nggak bergerak sama sekali. Dan kemudian fantasi ini semakin berkembang, di mana dia mulai pengen pasangannya itu nggak sadar, atau bahkan di kondisi yang udah mati. Gak berhenti di situ, Nielsen juga suka berfantasi di mana dia tuh pengen diperkosa ketika dia lagi nggak sadar. Dan di beberapa kesempatan, setiap kali rekan-rekannya itu minum sampai mabok-mabokan gitu, Nielsen tuh bakal pura-pura mabok juga dan pura-pura pingsan, di mana dia berharap rekan-rekannya tuh bakal memperkosa tubuh dia gitu ketika dia lagi nggak sadar. Aneh ya? Nah, jadi di tahun-tahunnya menjadi tentara militer tuh benar-benar jadi waktu-waktu di mana dia sangat berfantasi untuk melakukan hubungan seks dengan tubuh seorang pria yang kurus tinggi dan ketika mereka lagi dalam tanda kutip pasif, if you know what I mean. Dan setelah dia ninggalin ketentaraan di tahun 1972, dia pun ngikutin pelatihan polisi, di mana dia punya ketertarikan untuk ngunjungin kamar mayat gitu, untuk ngelihat mayat-mayat. Dan bahkan untuk ngeliatin mayat yang abis diotopsi gitu, jadi yang abis dibelek. Tapi walaupun dia punya keuntungan nih sebagai polisi untuk bisa ngunjungin kamar mayat, dia akhirnya mengundurkan diri dan ujung-ujungnya bekerja sebagai perekrut yang ngejalanin interview-interview. Nah, di saat-saat ini Nielsen juga sempat punya pacar di mana hubungannya ini cukup baik dan pacarnya namanya adalah David. Hubungan mereka pun cukup serius di mana akhirnya mereka tinggal bareng di sebuah apartemen yang lokasinya terletak di 195 Melrose Avenue di London Utara. Tapi walaupun hubungan mereka itu awalnya baik, seiring berjalannya waktu hubungan mereka pun mulai menjadi dangkal gitu dan mereka mulai nunjukin tanda-tanda ketegangan antara mereka berdua. Mereka mulai tidur di ranjang yang terpisah dan mereka masing-masing mulai suka membawa pulang cowok lain yang ketemu di bar, atau pasangan-pasangan seksual lainnya. David bilang dia tuh nggak pernah dipukul sama Nielsen, mereka cuma sering adu mulut dan juga ada verbal abuse yang terlibat.
Tapi di suatu insiden, si David ini ngeklaim bahwa Nielsen tuh lagi motoin dia waktu dia lagi tidur. Dan ini tuh bikin David benar-benar sangat marah. Dia ngekonfrontasi Nielsen karena ini dan mereka berantem, di mana si David itu sampai-sampai harus dibawa ke rumah sakit karena pertengkaran ini. Nielsen pun sempat dibawa untuk diinterogasi tentang insiden tersebut, tetapi kemudian dibebaskan tanpa dakwaan apapun. Dan akhirnya David pun udah gak tahan lagi dan dia akhirnya minggat dan mereka putus. Setelah Nielsen putus sama David, dia tuh bener-bener kesepian. Dia sempat punya hubungan singkat di sana-sini sama pemuda lainnya selama 8 bulan setelah mereka putus, tapi gak ada satupun yang bertahan lebih dari beberapa minggu doang. Dan gak ada satupun laki-laki tersebut yang menyatakan niat untuk tinggal sama Nielsen secara permanen. Jadi akhirnya di akhir tahun 1978, Nielsen tuh benar-benar hidup sendiri. Dan dia mengalami seenggaknya 3 hubungan yang gagal dalam 18 bulan sebelumnya. Sepanjang tahun 1978, dia benar-benar nyurahin semua waktu yang dia punya, tenaga, dan ketekunannya ke pekerjaannya. Dan hampir setiap malam dia abisin dengan mabok-mabokan sendiri di apartemennya, sambil dengerin musik gitu. Jadi selama 18 bulan ini dia tuh benar-benar kesepian, depresi, dan burnout dari kerjaannya juga. Dan akhirnya semua ini memuncak ketika dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan pertamanya. Nah, korban pembunuhan pertamanya Nielsen adalah Stephen Holmes yang cuma berusia 14 tahun, jadi masih muda banget. Nah, ini tuh tanggal 30 Desember 1978. Dan Stephen bertemu Nielsen di sebuah pub. Jadi hari itu tuh si Nielsen lagi berusaha untuk beli alkohol, tapi karena dia underage atau di bawah umur, dia nggak dibolehin dong tentunya sama penjaga pubnya. Dan hari itu tuh si Nielsen lagi merasa kesepian dan dia pengen pergi keluar rumah untuk nyari temen, dan dia pun akhirnya minum-minum sendiri di pub. Disinilah dia ketemu si Stephen. Dan akhirnya ngelihat si Stephen nggak berhasil beli alkohol, si Nielsen pun ngundang si Stephen ke rumahnya dan berjanji kalau mereka berdua bisa minum alkohol sebanyak-banyaknya di apartemennya Nielsen sambil ngedengerin musik. Dan Nielsen pun bahkan berhasil bikin Stephen percaya kalau dia tuh cuman berusia 17 tahun. Padahal saat itu dia berumur 33 tahun. Nah akhirnya di rumah Nielsen, dia dan Stephen minum sebanyak-banyaknya dan mereka pun keduanya tertidur. Dan keesokan harinya ketika Nielsen kebangun, dia ngelihat Stephen tertidur di tempat tidurnya. Dan Nielsen benar-benar ngelihat dia dan dia mikir kalau dia tuh afraid to wake him up in case he left me. Jadi dia tuh takut untuk ngebangunin si Stephen karena dia takut si Stephen bakal ninggalin dia. Dan dia pun ngebelai si Stephen yang lagi tidur. Dan kemudian dia mikir lagi, nih orang harus stay with me over the new year, whether he wanted it or not. Yang artinya, mau gak mau, nih orang bener-bener harus nemenin gua selama tahun baruan gitu, karena dia gak mau sendirian. Dan karena ini, dia pun akhirnya ngambil dasinya Stephen dan nyekek Stephen sampai pingsan. Setelah ini, dia pun nenggelemin Stephen di ember yang berisi air untuk mastiin kalau Stephen ini udah mati. Setelah ini, Nielsen ngebawa tubuhnya Stephen ke bathtub, dan dia pun ngebasuh tubuhnya Stephen, dan kemudian dia membawa tubuhnya Stephen balik lagi ke ranjangnya, di mana dia membelai-belai tubuhnya Stephen dan bahkan melakukan masturbasi 2 kali. Setelah ini, dia tuh nungguin mayatnya si Stephen untuk apa yang disebut sebagai rigor mortis, atau sampai badannya tuh kaku. Kemudian dia nyimpen mayatnya di bawah papan lantainya. Dan dia nyimpen badannya si Stephen Holmes ini di bawah papan lantai selama hampir 8 bulan. Sampai akhirnya ketika badannya udah mulai membusuk, Nielsen pun membuat api unggun di tahun belakang flatnya, dan dia membakar tubuhnya Stephen Holmes. Setelah ini, si Nielsen tuh sempat hampir ketangkap polisi, di mana ada seorang siswa muda yang nuduh Nielsen ketika dia mencoba mencekik siswa ini ketika mereka lagi berhubungan seks yang melibatkan bondage. Tapi di tahun 70-an tuh orang-orang yang homoseksual dipandang sebelah mata atau dipandang rendahan,
Jadi polisi tuh bener-bener nggak mentingin laporan si siswa ini sama sekali. Jadi si Nielsen pun nggak diinvestigasi dan nggak ada dakwaan yang diajukan terhadap Nielsen gitu. Nah, korban keduanya Nielsen adalah seorang turis Kanada yang bernama Kenneth Ockendon. Lagi-lagi mereka ketemu di sebuah pub dan akhirnya Nielsen sama Kenneth pun jalan-jalan seharian dan minum-minum dan ujung-ujungnya mereka hang out di apartemennya Nielsen. Lagi-lagi si Nielsen ini takut ditinggalin. Jadi dia akhirnya mencekik si Kenneth sampai mati dengan sebuah kabel listrik. Kemudian dia pun ngebersihin mayatnya Kenneth seperti yang dia lakuin sebelumnya dan dia tidur sama mayatnya Kenneth semalaman. Dia pun ngambil foto-fotonya Kenneth dan melakukan hubungan seks sama mayatnya Kenneth dan akhirnya dia lagi-lagi meletakkan mayatnya Kenneth di bawah papan lantai. Dan dia tuh sering ngeluarin mayatnya Kenneth untuk diajak ngobrol seakan-akan si Kenneth itu masih hidup. 5 bulan kemudian, di sini dimana Nielsen membunuh korban ketiganya. Korban ini bernama Martin Duffy, seorang tunawisma yang berusia 16 tahun. Dia diundang untuk nginep di apartemennya Nielsen, di mana kemudian dia dibunuh dengan cara dicekik dan ditenggelamkan. Dan setelah ini Nielsen bawa mayatnya Martin ke tempat tidurnya, di mana dia melakukan masturbasi di atas mayatnya Martin, dan Martin pun disimpan di lemari pakaian Nielsen selama 2 minggu. Sebelum akhirnya mayatnya Martin dipindahin untuk bergabung dengan mayatnya Kenneth di bawah papan lantai. Korban berikutnya adalah seorang pelacur yang bernama Billy Sutherland, 27 tahun. Jadi agak lebih tua dari korban-korban sebelumnya ya. Dimana lagi-lagi dia ikut Nielsen ke apartemennya dan dia pun dibunuh dengan cara dicekik. Korban lainnya adalah Malcolm Barlow, berusia 24 tahun. Dan si Malcolm ini adalah seorang yatim piatu yang punya gangguan belajar. Dan dia juga akhirnya dibunuh oleh Nielsen dengan cara dicekik. Nah, tapi coba bayangin deh. Si Nielsen itu udah banyak nyimpen mayat-mayat di sekitar apartemennya. Dan mayat-mayat ini tuh mulai membusuk. Jadi kebayang gak sih baunya apartemen si Nielsen tuh kayak apa? Dan supaya tetangga gak curiga, dia tuh cuman sering nyemprotin apartemennya pakai pengharum ruangan. Dan setiap kali ada tetangga yang nyium baunya dan nanyain ke Nielsen itu bau apa gitu kan. Dan Nielsen tuh cuma bilang, oh ini tuh cuman bau karena struktur bangunan apartemennya si Nielsen tuh gak bener gitu. Jadi bau solokan tuh kecium. Padahal itu semua bau mayat. Dan karena udah kebanyakan mayat-mayat di apartemennya dia tuh gak punya tempat lain untuk naro badannya si Malcolm. Dan untuk ngebuang mayatnya si Malcolm dan juga mayat-mayat lain yang udah mulai membusuk, dia tuh sering ngambil sebuah pisau besar kayak pisau daging dan dia mutilasi mayat-mayatnya ini di lantai dapurnya yang terbuat dari batu. Dan dia pun terkadang suka ngerebus kepala mayat korban-korbannya untuk ngehilangin dagingnya. Dan dia juga ngebelek tubuh korbannya untuk ngeluarin jeroannya yang dia masukin ke kantong plastik untuk dibuang. Kemudian dia pun ngubur anggota badan mayat-mayat ini di taman belakang atau di gudang. Dan dia juga masukin torso mayat-mayatnya ke dalam koper sampai akhirnya bisa dibakar di api unggun di kebunnya. Dan kadang-kadang dia pun ngebakar api unggun sepanjang hari, saking banyaknya anggota-anggota tubuh yang dia bakar. Dan ini juga gak menimbulkan kecurigaan sama sekali dari tetangga-tetangganya. Dan di tahun 1981, Nielsen total telah membunuh 12 pria di apartemen tersebut. Dan ujung-ujungnya hanya 4 yang bisa diidentifikasi karena saking brutalnya cara dia membuang mayat-mayat ini gitu loh. Dia juga suka target tunawisma atau orang-orang yang homeless dan juga pengangguran. Dan karena dia tinggal di kota yang besar gitu, sebesar London, pembunuhan-pembunuhannya itu nggak gampang terdeteksi oleh pihak polisi. Setelah ini, di tahun 1982, dia pun pindah apartemen ke 23 Carnley Gardens. Nah, apartemennya di Carnley Gardens ini, apartemennya tuh di lantai atas, di lantai loteng gitu. Jadi dia nggak bisa nyumputin mayat di bawah papan lantainya lagi. Dan dia juga nggak punya akses ke kebun belakang.
Dan ini pun menjadi tantangan gitu buat dia, karena dia nggak punya tempat penyimpanan lagi gitu, dan nggak gampang buat dia untuk ngebuang mayat korban-korbannya, karena nggak bisa dibakar di kebun belakang lagi gitu kan. Dan karena ini, selama hampir 2 bulan, semua kenalan yang dia temui dan dibawa ke apartemennya, nggak dia serang sama sekali. Tapi ini bukan berarti dia bisa memadamkan impulsnya. Dan 3 korban lainnya pun dibunuh di apartemen ini di bulan Februari 1983. Korban ini diidentifikasi sebagai John Howlett, Archibald Graham Allen, dan Stephen Sinclair. Dan karena dia benar-benar gak punya tempat penyimpanan atau tempat pembuangan lain selain di dalam ruangan apartemennya itu, dia pun bersolusi dengan cara merebus kepala, kaki, dan tangan korban-korbannya ini. Dan dia juga membedah tubuh korbannya menjadi potongan-potongan kecil yang bisa dia flush di toilet atau bisa dia buang ke dalam kantong plastik. Dan di gedung apartemennya ini ada 5 penyewa lainnya. Dan mereka nggak ada yang benar-benar kenal sama Nielsen. Dan akhirnya di bulan Februari 1983, salah satu penyewa ini manggil seorang spesialis saluran air untuk menyelidiki penyumbatan saluran air di apartemen ini gitu. Dan si spesialis saluran air ini pun datang dan menyelidiki apa yang terjadi. Kemudian di depan si Nielsen dan penyewa-penyewa lainnya, si teknisi tersebut nemuin sisa-sisa manusia yang udah membusuk. Dan dia pun langsung ngelaporin ini ke polisi, dan penyelidikan intensif pun mulai dilakukan keesokan harinya. Dan si Nielsen pun sadar nih kalau dia itu bakal ditangkap. Dan kemudian malam itu dia tuh mencoba untuk nutupin jejaknya dengan cara ngeluarin sisa-sisa manusia dari saluran air tersebut. Tapi tetap aja ujung-ujungnya ini tuh ditemuin sama si penyewa yang di lantai bawah. Akhirnya dia tuh dicurigai atas tindakannya. Dan ini dilaporin bahwa pada pagi hari tanggal 9 Februari 1983, dia bilang ke rekan kerjanya lewat telepon, kalau hari ini saya nggak masuk kerja, berarti saya sakit, mati, atau masuk penjara. Dan akhirnya Nielsen pun ditangkap di tanggal 9 Februari untuk diinterogasi oleh seorang detektif. Jadi hari itu ketika si detektif ini datang ke gedung apartemen mereka untuk menginvestigasi sisa-sisa manusia yang ditemukan di saluran pembuangan, dia akhirnya masuk ke apartemennya si Nielsen dan detektif ini nanya, ini bau busuk ini datangnya dari mana? Dan dengan tenangnya si Nielsen ngaku kalau apa yang mereka cari itu disimpan di dalam tas di sekitar apartemen, termasuk 2 kepala yang dipotong-potong dan anggota-anggota tubuh lainnya. Setelah penangkapannya Nielsen, dia tuh langsung ngaku dengan lengkap tentang semua pembunuhan-pembunuhannya, di mana dia mengaku telah membunuh 15 orang pemuda. Dia juga ngaku kalau dia pernah mencoba membunuh 7 orang lainnya. Walaupun dia cuman bisa nyebutin 4 dari 7 orang tersebut. Dia juga sama sekali nggak menunjukkan rasa penyesalan, dan bahkan kelihatan bersemangat gitu untuk ngebantuin polisi ngumpulin bukti-bukti. Bahkan si Nielsen pun dengan senang hati ngebawa polisi ke alamat lamanya untuk nunjukin gimana caranya dia nyimpen atau ngebuang mayat korban-korbannya secara spesifik. Setelah pengakuan ini pun, Nielsen ditahan di penjara Brixton, dan sambil menunggu persidangan, selama di penjara ini dia menulis lebih dari 50 buku catatan tentang ingatannya untuk ngebantu penuntutan terhadap dia sendiri gitu loh. Dan dia juga ngegambar apa yang dia sebut sebagai dalam tanda kutip sketsa sedih, yang merinciin semua perlakuan dia terhadap korban-korbannya. Dan dia juga kelihatannya nyantai aja gitu dengan nasibnya, dan gak kelihatan menyesal. Bahkan kadang menunjukkan ketertarikan kepada respon publik terhadap kasus dia. Dan akhirnya dia pun diadili di tanggal 24 Oktober 1983. Dan Nielsen pun didakwa dengan 6 hitungan pembunuhan dan 2 dakwaan pencobaan pembunuhan. Kenapa cuma 6 pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan? Ini tuh karena korban-korban lainnya tuh gak bisa diidentifikasi. Dan di pengadilan ini, dia anehnya ngaku gak bersalah atas semua tuduhan. Dan alasannya adalah dia membunuh karena dia punya cacat mental, di mana ini bikin dia gak bertanggung jawab sebagai manusia gitu. Kayak bullshit banget gak sih? Tapi tentunya penuntutannya dia itu
ngandalin wawancara yang intensif dari korban-korban yang berhasil kabur. Bukti lainnya juga termasuk foto-foto adegan pembunuhan dia, dan bahkan talenan juga panci yang dia gunain untuk motong dan ngerebus tengkorak, kaki, dan tangan korban-korbannya pun dipertunjukkan dan dijadikan bukti terhadap si Nielsen. Dia juga didiagnosis secara psikologi di mana dia itu orang yang sangat manipulatif. Dia juga memiliki beberapa tanda-tanda kelainan mental, tapi dia tuh tetap sadar dan sangat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya dan ketika dia melakukan pembunuhan-pembunuhannya. Dan akhirnya pengadilan pun menjatuhkan putusan bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan ini, dan hakim juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nielsen, tapi dia boleh ngajuin parole atau pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Dan ini tuh benar-benar bikin banyak orang marah gitu, kenapa dia dibolehin untuk ngajuin pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Karena banyak orang yang pengen dia membusuk di penjara. Tapi untungnya hukuman ini diganti dan dia dijatuhin hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan untuk mengajukan pembebasan. Jadi dia benar-benar gak bisa keluar penjara. Nah, di penjara dia ini dikategorikan sebagai tahanan kategori A, di mana dia ditempatkan di selnya sendiri, tapi di kesehariannya dia dibolehin untuk bergaul sama narapidana lainnya. Tapi di bulan Desember 1983, dia tuh wajahnya dan dadanya disilet sama tahanan lainnya yang bernama Albert, di mana dari luka ini dia membutuhkan 89 jahitan. Mampus lo. Dan karena itu, dia pun dipindahin ke unit tahanan rentan, di mana dia dipisahin sama tahanan lainnya. Dan Nielsen pun mati di penjara di umur 72 tahun karena pendarahan dalam. Dan dilaporkan dia itu mati di dalam keadaan yang sangat kesakitan. Syukurin dah lo. Dan itulah cerita dari Dennis Nielsen. Intens banget gak sih kasus ini? Dia saking traumanya karena ditinggalin kakeknya, dan dia selalu takut untuk ditinggalin orang-orang yang dia sukain, dan sampai akhirnya dia ngebunuh orang-orang ini untuk disimpan supaya mayat mereka bisa nemenin dia selama berbulan-bulan. Gila banget gak sih? Oke, kalau kalian punya pendapat atau rekomendasi kasus selanjutnya, kalian bisa komen di Instagram @scarier-than-ghost atau YouTube-nya Scarier-than-ghost. Kalian juga tolong di-follow dan di-subscribe supaya kalian selalu di-notifikasi kalau ada episode baru. Jangan lupa dengerin podcast ini di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan jangan lupa follow kita di sana juga. Oke, kalau gitu, don't be scared of ghosts, be scared of drunk strangers who will strangle you and keep your body in his floor. Bye!